saya Irsyada Erzagani Nugroho dengan NIM 245386116SV24516. Di sini saya akan menyampaikan pembahasan mengenai acara ke-11 yaitu WebGIS dengan GeoServer dan Live.js. WebGIS di sini dibuat dengan tujuan untuk membangun sistem pemetaan digital berbasis web dengan memanfaatkan GeoServer, Live.js, dan MySQL. GeoServer itu digunakan sebagai layanan server yang menyajikan data spesial dalam bentuk WMS atau WFS. Live.js itu digunakan sebagai library untuk menampilkan peta interaktif pada sisi klien. Jadi ini menggunakan Live.js tampilan ini. Dan MySQL itu digunakan sebagai database yang menyimpan serta mengelola data atribut dari data spasial yang ditampilkan pada website ini. Nah, integrasi antar ketiganya itu digunakan untuk membangun WebGIS yang menampilkan informasi geospasial batas desa, jaringan jalan, dan toponimi di Flores Timur. Nah, data spasial yang ditampilkan ini sebelumnya itu sudah dipublikasikan dalam GeoServer dalam bentuk WMS. Jadi dari websitenya ini tuh dia memanggil datanya itu dari GeoServer tersebut. Nah, kemudian data atribut yang dimiliki itu disimpan dalam suatu database yaitu MySQL yang dihubungkan dengan GeoServer, jadi keduanya saling terkait. Jadi perubahan yang terjadi pada data atribut dari data spasial itu akan langsung terupdate pada GeoServernya. Jadi di websitenya ini pun datanya akan ikut berubah karena ada integrasi antara GeoServer dengan MySQL yang juga terintegrasi dengan WebGIS ini. Nah, Live.js di sini digunakan sebagai library yang pemetaan berbasis JavaScript untuk menghasilkan peta interaktif yang dapat ditampilkan langsung di browser tanpa perlu plugin tambahan. Di sini karena menggunakan JavaScript, dia menggunakan tile layer untuk berupa OpenStreetMap sebagai base map-nya. Kemudian di sini terdapat layer-layer WMS yang tadi sudah dipublish dalam GeoServer yang ditampilkan pada WebGIS, yaitu berupa data batas administrasi desa, data jalan, data penduduk Sleman, dan data toponimi. Di sini data penduduk Sleman merupakan data yang ada di dalam database MySQL, di mana di dalamnya itu terdapat data titik-titik kecamatan dari Sleman dan beberapa titik di Flores Timur yang nantinya ditampilkan pada WebGIS ini. Jadi untuk data administrasi desa itu adalah data ini, data batas administrasi desa, terus ada data jalan, terus database kecamatan, ini adalah data titik yang ada dari database. Nah, ini database-nya. Bisa dibuka. Ceritanya. Ini data titik yang ada di database-nya. Ini data titik yang ada di dalam database kecamatan. Ya. Nah, setiap layer di sini itu dikendalikan melalui ini namanya layer control sehingga user itu dapat menyalakan atau mematikan layer sesuai dengan kebutuhan. Jadi, layer apa aja yang akan ditampilkan itu bisa diatur pada layer control di sini. Kemudian
Ini merupakan kode yang penting yang digunakan dalam web source code website ini karena di sini itu dia baris kode ini itu akan mengambil data dari server GeoServer dengan mencantumkan alamat layanan WMS dari GeoServer yang berjalan di komputer ini. Kemudian dia mendeklarasikan layer apa nama dari layers yang ada di dalam GeoServer untuk diambil, terus mengatur format tampilannya berupa image PNG dan mengatur apakah layer tersebut bisa transparan atau tidak, terus menambahkan layer tersebut ke dalam web JS menggunakan add to map. Nah, jadi ini digunakan sebagai jembatan dari GeoServer dan Live.js untuk menampilkan data spasial. Nah, untuk tampilan dari WebGIS-nya sendiri itu digunakan Bootstrap yang memberikan antarmuka itu menjadi lebih profesional, responsif, dan adaptif terhadap berbagai ukuran layar. Jadi elemen GUI-nya yang ditambahkan itu ada navbar di sini. Kemudian terdapat juga legenda. Jadi tadi di bagian head sini ditambahkan CSS dari Bootstrap sehingga dapat tampilannya, stylenya itu dapat digunakan elemen-elemen dari Bootstrap seperti navbar dan legenda. Bagian sini. Legenda di ini itu membantu interpretasi dari simbol-simbol data yang ditampilkan dalam web GIS. Nah, komponen di legenda ini mendukung keterbacaan peta sekaligus memudahkan pengguna untuk memahami klasifikasi data spasial tanpa harus membuka metadata tambahan. Jadi dari sini, dari legenda itu sudah dapat diketahui bahwa jalan ini itu termasuk ke dalam jalan arteri dan jalan konektor itu yang berwarna merah muda, sedangkan jalan arteri itu berwarna merah seperti itu. Terus jadi WebGIS-nya itu menampilkan data spasial melalui integrasi antara GeoServer sebagai server pemetaannya, terus Live.js yang digunakan pada sisi kliennya agar lebih WebGIS-nya itu lebih interaktif. Kemudian Bootstrap digunakan untuk mengatur UI atau tampilan dari WebGIS-nya sehingga user itu dapat mengakses peta melalui browser secara langsung, melakukan eksplorasi layar serta memahami informasi spasial dengan cepat, mudah, dan user-friendly. Jadi, penggunaan GeoServer dan database itu tuh memudahkan pengelolaan data spasial yang akan ditampilkan kepada pengguna serta pengguna menjadi lebih hemat dalam penyimpanan karena tidak langsung disimpan dalam perangkat pengguna tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.